mencintai lingkungan. Karena saya lihat sering terdamparnya ikan lumba-lumba, ikan paus, penyu, dan ikan lain-lain. Suasana laut yang sejuk dan suara deburan ombak yang terdengar seakan menjadi musik bagi siapa saja yang menikmatinya. Gulungan ombak kecil yang melebur menjadi buih ketika menyentuh bibir pantai seolah ingin menunjukkan keindahan yang syarat akan makna. Gradasi laut yang berwarna biru muda menuju biru tua yang memanjakan mata menjadi latar belakang akan aktivitas wisatawan di sini. Suasana damai ini membuat kita terbuai akan keindahan pantai dengan riak ombak yang menghempas pasir putih dan bisa membuat kita terpukau akan keindahan yang diciptakan Sang Maha Kuasa. Keindahan Laut Sabang memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Pulau West Sabang. Namun hal itu seolah tercoreng dikarenakan ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan di pantai yang kemudian membuat laut dan juga pantai tercemar. Hal ini yang kemudian membuat Bapak Mus Mulyadi atau yang akrab disapa dengan Bapak Amroso yang merupakan seorang anggota satuan pengamanan di sebuah perbankan di Kota Sabang terketuk hatinya untuk menjadi seorang relawan lingkungan pantai. Tidak hanya itu, dirinya juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kebersihan laut dan juga pantai. Sabang, sebuah kota kecil di ujung barat Indonesia menyimpan sejuta pesona keindahan lautnya. Keindahan ini membuatnya menjadi buah bibir seantero dunia dan julukan The Gold Island pun disandang pulau ini. Pesona Laut Sabang tentu harus dijaga dari tangan-tangan jahil yang menganggap luasnya pasir putih ini adalah tempat sampah agar keelokannya tidak memudar. Pagi itu, seperti biasa Bapak Amroso bergegas untuk memulai rutinitasnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang satuan pengamanan. Sebelum berangkat bekerja, Bapak Amroso menyempatkan mengantar putrinya dan setelah itu langsung menuju ke tempatnya bekerja guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anggota satuan pengamanan yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 15 tahun. Meski belasan tahun telah menjadi seorang anggota satuan pengamanan, namun selama 8 tahun terakhir jiwanya terasa sendu melihat tumpukan sampah yang mengotori laut sehingga mempengaruhi keindahannya.
Raga Amroso yang telah menyatu dengan laut seolah merasakan jeritan dari sang bahari yang telah disakiti oleh orang-orang yang mengotorinya. Sepulangnya dari tempat kerja, Pak Amroso biasanya langsung bergegas menuju ke lokasi Pantai Sumur Tiga untuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang relawan peduli lingkungan. Di Pantai Sumur Tiga ini terlihat tumpukan sampah yang begitu banyak, baik di daratan maupun di bibir pantai. Jadi sampah yang berserakan di sini beragam, mulai dari sampah plastik hingga sampah rumah tangga. Bahkan sampah kiriman dari luar negeri pun tidak luput dari pantauan Bapak Amroso. Banyaknya sampah-sampah ini dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem laut yang ada. Meskipun terdapat papan himbauan dan tempat pembuangan sampah, namun sejumlah wisatawan tidak mengindahkan himbauan ini. Walaupun begitu, semangat Bapak Amroso untuk melakukan kebaikannya tidak pernah luntur. Sedikit demi sedikit, pinggiran pantai ini ditelusuri untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Satu persatu sampah yang didominasi dengan sampah botol plastik ini diambil, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Bapak Amroso melakukan aktivitasnya ini tanpa menggunakan alas kaki dan tanpa peduli akan teriknya sinar matahari. Di sela-sela istirahatnya mengutip sampah, Bapak Amroso mengisi waktu luang dengan membuat sejumlah papan peringatan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Pak Amroso juga langsung turun ke air untuk mengutip sampah-sampah yang mengapung. Ombak-ombak kecil di pantai ini seakan ikut membantu meringankan aktivitas sang penyelamat mereka dengan membawa sampah-sampah ke bibir pantai. Langkah demi langkah dilakukannya, sembari memastikan tidak ada satupun sampah yang tertinggal.
Halo Pak Amroso. Ya, saya Novian Pak. Waduh, ini banyak banget Pak sampahnya. Mau dibawa kemana Pak? Oh, kita mau buang pada tempatnya? Oke, boleh saya bantu Pak? Boleh. Oke. Pak Amroso ini sendirian aja nih Pak? Ya, saya sendirian. Setiap hari Setiap sendirian? hari saya sendirian. Oke, ini sampahnya dari mana aja sih Pak? Ya, banyak sekarang dari orang kampung kita buang. ke Oh, laut. orang kampung juga Iya, ada orang kampung, buang ya. sampah kemari Tapi juga? sekarang kan lagi musim timur. Mhm. Dari laut banyak juga ke. Artinya bukan dari masyarakat juga Pak ya? Ya, dari laut, dari masyarakat juga ada buang sebagian. Oke, ini rencana mau dibawa kemana Pak? Kita mau buang pada tempatnya. Oke, saya ini sepertinya kepengen ngobrol lebih banyak nih dengan Bapak terkait dengan inspirasi Bapak menjadi relawan lingkungan. Mungkin kita bisa cari lokasi yang lebih santai Pak untuk kita ngobrol lebih panjang. Gimana Pak kira-kira? Boleh, ada tempatnya sana. Oke, kita ke sana Pak ya. Waduh, kalau misalkan kita lihat laut pantai ini memang indah banget ya Pak ya. Oke, ya Pak Amroso ini kan yang kami terima informasi bahwasanya Pak Amroso ini kan juga seorang satpam ya Pak ya, di perbankan di Sabang. Udah berapa tahun sih Pak jadi relawan seperti ini? Saya sudah 8 tahun. Saya sudah relawan ya 8 tahun saya bersihkan sampah laut ini. Dari misalkan Bapak lihat nih sudah 8 tahun Bapak di sini, memang tidak ada perubahan dari Tidak ada perubahan. tidak perubahan Pak ya? Dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? Iya, hanya orang masyarakat kampung malah sampah plastik dari rumah dia buang ke laut. Maupun sampah-sampah lain semua ke laut dibuang. Oke. Artinya memang dari masyarakat. Iya, tapi kita sekarang kan lagi timur. 6 bulan sekali, 6 bulan timur, 6 bulan barat. Nah, jadi memang ini kita lihat lagi timur, memang sampah plastiknya banyak juga dari laut. Saya baru ketemu plastik seperti dari Malaysia, betul apa juga dari Thailand. Dari luar negeri Iya, ada iya, juga ya, Pak? ada dari Cina, dari India. Itu kita lihat boleh ada label-labelnya semua memang gitu. Bapak memiliki kerjaan tetap dan itu dibayar. Sedangkan ini nggak dibayar. Kenapa sih Pak pengen jadi relawan seperti ini gitu? Ya, karena saya ini sangat mencintai lingkungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya lihat sering kedamparnya ikan lumba-lumba, ikan paus, penyu, dan ikan lain-lain. Kenapa? Di mulutnya memang keluarnya plastik. Plastik. Dan juga yang seperti lumba-lumba saya ketemu juga mati, dia keluarnya mikroplastik. Kenapa saya bilang plastik, mikroplastik? Karena nih plastik ini sampai 6 bulan ini tidak ada yang angkat. Tidak ada yang bersih. Biarpun tamu lokal, biarpun orang turis-turis juga hanya dilihat aja plastik. Jadi nanti sudah 6 bulan dia angin barat. Berarti kurang inisiatif juga Iya, ya Pak? iya, sudah angin barat itu plastik itu bawa ke laut. Jadi di laut itu diputar-putar lagi plastiknya. Nanti di timur ke darat lagi. Inilah seperti ini. Artinya memang Bapak sudah menyatu lah istilahnya seperti itu dengan alam laut ini Pak ya? Iya, karena saya kok lepas dinas itu saya ke laut saya. Memang ke laut, Seperti Pak. ini saya lepas dinas. Saya ke pantai nggak dapat pagi, saya siang. Memang di kantor saya tahu memang saya dianggap remeh saya tahu. Saya dianggap remeh, dia agak sepele saya tahu saya. Tapi saya boleh malah saya itu kawan-kawan semua ada orang kantor juga bilang kawan. Tapi saya tidak akan peduli seperti itu. Kalau misalkan dari keluarga sendiri bagaimana Pak? Kan Bapak waktu untuk keluarga kan otomatis kan terkuras ya Pak untuk aktivitas menjadi relawan sampah gini. Jadi gimana Pak? Itu memang keluarga saya memang sangat juga mencintai lingkungan. Dan istri anak saya, kok saya membersih sampah ini keluarga mendukung kali. Karena pikiran saya pulang ke rumah sampah ini terus pikiran. Setiap ini saya bicara sama istri. Jadi istri pun tidak masalah. Biarpun tidak ada makan, tidak masalah. Nanti kita cari besok Bang. Besok ada rezeki Allah kasih. Ya itu istri saya bilang. Sangat mendukung ya Pak? Iya, anak-anak saya juga ikut.
Anak-anak Bapak gimana nih Pak? Tetap ikut ke jalan? Iya. Kan pasti akan dilihat tuh sama orang. Artinya anak Bapak bangga ya Pak menjadi sosok seperti Bapak, memiliki orang tua seperti Bapak. Ya, gitu. ya kemarin 2-3 hari baru minggu ini, kemarin saya bawa anak, itu plastik di depan, di belakang anak yang pegang. Orang kampung lihat semua. Saya masuk sampah plastik, orang lihat. Tapi orang lihat saja, tapi tidak masalah. Saya biarpun tukang sampah, dibilang biarin aja. Yang penting saya pantai bersih, terumbu karang sehat, ikan-ikan dan di laut ini juga sehat. Itu yang saya harapkan. Oke. Ya, Ya, dari Bapak menjadi relawan itu sebenarnya kalau misalkan Bapak lihat nih sampah yang Bapak kutip itu memang sampah plastik ya Pak. Kalau misalkan sampah seperti kita lihat tadi, kita jalan tadi ada sampah kelapa gitu, ada sampah plastik juga. Jadi fokus Bapak itu sampah plastiknya kan itu. ya betul. Itu seperti kayu, ya itu kelapa, itu dia busuk dia. Tidak masalah dia. Kalau plastik ini kan tidak akan busuk sampai 100 tahun lebih dia tak akan busuk dia plastik ini. Oke. Dia kalau busuk dia jadi mikroplastik, dia kecil-kecil. Kecil-kecil dia mungkin dari laut dia dibawa ke pantai, kita ambil pasir, kita ambil pasirnya, itu memang plastik memang, bukan pasir lagi sekarang. Ini lihat berapa bulan lagi mungkin akan seperti ini. Kita ambil pasir itu plastik, bukan pasir, plastik. Plastik ya Pak? Iya, plastik udah mikroplastik. Berarti kayak Bapak bilang tadi dong, bisa mempengaruhi ekosistem laut juga. Tapi kan Bapak bilang ada yang kayak ikan lumba-lumba tapi dalam mulutnya temukan plastik gitu Pak ya. Ya, itu ikan-ikan kecil-kecil baru lahir, itu makan plastik. Dia kira itu ubur-ubur, tahu ubur-ubur? Ubur-ubur. Makanan dia itu, ubur-ubur yang kering di badan kita nggak kata, itu ikan tuh ikan ubur-ubur. Jadi ikan itu dia makan. Daripada plankton lebih baik dia makan plastik ini, mikroplastik. Karena dia warnanya beda dia kalau plastik ini bersinar dia. Karena ikan suka yang bersinar ya. Di saat sebagian orang tidak terlalu memperdulikan aktivitasnya, Bapak Amroso tidak pernah patah semangat. Karena dirinya sadar, tindakannya ini adalah hal yang harus dilakukan untuk alam. Terlebih dukungan keluarganya yang begitu luar biasa akan aktivitas yang dilakukan ini. Meski waktu bersama keluarga terkuras, namun sang istri sangat paham apa yang dilakukan sang suami merupakan perbuatan mulia. Sang istri sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh suaminya. Sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi kedua putra-putrinya, Bapak Amroso juga mengajarkan hal ini kepada anaknya dan terkadang mengajak sang anak untuk mengikuti kegiatannya membersihkan pantai dari sampah. Saya sebagai istri sangat mendukung kegiatan suami saya karena saya sendiri juga menyukai kegiatan yang suami saya buat sebagai pembersih pantai. Bahkan saya sering juga ikut sekali-sekali membantu suami. Kadang hari-hari libur sering kami membawa anak-anak untuk ke pantai. Tidak hanya kepada keluarganya, Bapak Amroso pun sering menyebarkan virus cinta lingkungan kepada warga setempat. Dirinya juga mendirikan sebuah komunitas yang diberi nama Sahabat Laut. Meski masih ada saja warga yang acuh, namun sebagian warga ikut mendukung apa yang dilakukan Bapak Amroso. Salah satunya adalah Bapak Zakaria. Bapak Zakaria, satu dari sedikit warga setempat yang terdorong hatinya untuk mengikuti jejak Pak Amroso. Dirinya menyadari dampak dari sampah yang berserakan ini secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian di tempat tinggalnya.
saya merasa memiliki tanggung jawab membersihkan pantai ini, karena pantai ini kawasan kampung saya. Berkat kepeduliannya terhadap lingkungan, sejumlah penghargaan pun didapatkannya. Bapak Amroso mendapatkan trofi terumbu karang dari Dinas Perikanan Kota Sabang karena telah membersihkan pantai di wilayah timur Sabang. Meski begitu, Bapak Amroso mengaku jika bukan penghargaan yang menjadi tujuan akhirnya mengatasi kotornya laut ini, akan tetapi keindahan dan kebersihan lautlah yang menjadi perjuangannya. Suara deburan ombak yang berasal dari laut yang bersih ini seolah menjadi sebuah ucapan terima kasih mereka kepada orang-orang yang telah membersihkan laut dari hal-hal yang menjadi perusak bagi mereka. Semoga sosok Bapak Amroso menjadi inspirasi dan juga pengingat kita semuanya bahwa laut juga membutuhkan perhatian dari kita. Perhatian yang dibutuhkan juga tidak banyak, cukup hanya dengan menjaga lingkungan laut. Sekian inspirasi Indonesia kali ini. Dari ujung barat Indonesia Sabang, saya Novian Aulia. Terima kasih dan sampai jumpa.